Ini kejadian ini saya duga ini ada yang bermain ya di lingkaran istana. Dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening artnya, harus ada sebuah kejadian yang diliput. Tidak harus dari awal Pak Jokowi mau melakukan ini, rezim Pak Jokowi, tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Sekarang begini, ya, ada 3 peristiwa penting dalam waktu dekat ini, ya, yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah purna tugasnya Bapak Joko Widodo. Yang kedua adalah pelantikan Prabowo dan Gibran. Yang ketiga adalah pilkada serentak. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau misalnya mengacu kepada 3 momen penting ini, ya, alangkah bodohnya seorang Joko Widodo ataupun ada orang di lingkarannya membuat huru-hara dengan melakukan penyerangan terhadap kalian. Karena apa? Ya, karena itu sangat berisiko ketika nanti diinvestigasi dan ternyata betul yang melakukan adalah pemerintah. Itu sama saja mereka membakar rumah mereka sendiri. Itu nggak mungkin. Apalagi bagi mereka, bagi pemerintah, kalian itu kan nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan statement menarik dari Opung Paperlak, ya, dimana dia mencurigai dalang di balik kerusuhan yang terjadi di Kemang saat diskusi yang dilakukan oleh Refli Harun dan kawan-kawan ternyata adalah settingan dan itu merupakan kelakuan mereka sendiri, ya. Itu kata Opung Paperlak, ya. Ya, tanpa lama basa-basi, mari kita simak saja statement dari Opung Paperlak di video berikut ini. Saya teringat dengan kata Prabowo, Mei lalu Pak Karni, Pak Prabowo itu ke Qatar, ada forum ekonomi internasional di Qatar Doha. Beliau ditanya sama reporter Bloomberg, Pak, Anda kan dikenal sebagai militer, masa lalu Anda itu kan dikenal sebagai masa lalu penuh kekerasan. Nanti bagaimana kalau Anda jadi presiden? Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah 28 tahun berhikmat di TNI, udah asam garam saya makan di sana. Saya sudah 25 tahun pensiun dari TNI. Saya sudah kenyang pengalaman, sudah nggak relevan lagi memimpin negara, jadi presiden menggunakan militerisme, menggunakan militeristik. Udah nggak zamannya lagi. Jawaban Pak Prabowo betul, jawabannya betul, tapi belum terbukti karena belum menjabat. Setelah 20 Oktober, maka kata-kata Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden itu akan dibuktikan karena kekuasaan militeristik itu tidak harus dilakukan oleh tentara, mantan tentara. Wong sipil aja bisa. Kan ada 3 langkah kan? Merebut dengan cara militer, melaksanakan kekuasaan yang militer, atau mempertahankan kekuasaan yang militer. Dan ini nggak harus dilakukan oleh tentara. Maka reporter Bloomberg itu bertanya karena apa? Pak Prabowo latar belakangnya TNI, latar belakangnya penuh sejarah dengan yang dikonotasikan dulu, penuh kekerasan dan sebagainya. Emang Pak Jokowi itu militer? Bukan, tapi bisa saja rezimnya itu melakukan atau mempertahankan kekuasaan dengan militeristik. Apakah harus dari awal? Enggak harus dengan kudeta. Ketika yang langkah kedua melaksanakan kekuasaan, dia bisa dengan militeristik, apalagi dengan melaksanakan pertahanan atau mempertahankan kekuasaannya supaya rezim ini tetap berkuasa ke masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo nanti mengikuti keinginan rezim ini, sama saja melanggar janjinya di Doha Qatar. Di 20 Oktober ini menjadi bukti apakah Pak Prabowo akan melaksanakan sama seperti sekarang ini. Tidak harus dari awal Pak Jokowi mau melakukan ini, rezim Pak Jokowi, tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Ya tidak harus dengan urut linear kayak keinginan Pak Saidudu. Seharusnya kan gini apa nggak salah tempat, nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa bullshit. Supaya responnya seperti apa? Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, juta orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Jadi peristiwa terjadi itu, ya, ketika kita mau menganalisa, ya, apa efeknya, kenapa seperti ini, ya kan, bagaimana caranya, bagaimana kejadiannya, ya, kita harus tahu siapa-siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, ya. Yang pertama itu, ya, kita harus tahu siapa yang terlibat itu. Yang pertama sudah pasti, ya, anggota forum, ya, forum tanah air, ya. Baru yang kedua, ya, sebagai pelaku penyerangan, ya, itu dia. Baru yang ketiga yang terlibat di dalam peristiwa tersebut adalah kepolisian. Yang keempat yang terlibat dalam peristiwa tersebut
itu adalah pihak dari hotel, ya, pihak dari hotel. Yang kelima, ya, yang kelima itu walaupun dia tidak tertangkap kamera dan juga ada di dalam hotel, ya, tapi di sekitar itu ada satu aksi, ya, satu kumpulan massa yang sedang melakukan demonstrasi, ya. Kalaupun secara tidak langsung, yang penting ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui siapa-siapa, ya, yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, nah, mulai nih kita pilih dan pilih, ya, kita pilih dan pilih. Siapa kira-kira kemungkinan, ya, yang kemungkinannya, ya, menjadi pelaku dan menjadi korban, kan begitu, ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka menjadi korban, ya, dan mereka mengatakan bahwasanya ada pihak lain yang dituding sebagai pelaku. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dia korban, dia juga pelaku. Contohnya pelaku bunuh diri. Ya kan? Itu kan tindakan kejahatan, menghilangkan nyawa seseorang, dan seseorang itu dia sendiri. Gitu dia, ya. Jadi jangan jangan terlalu kita pakai sumbu pendek kita untuk menarik kesimpulan, nggak boleh. Jadi ada beberapa kemungkinan siapa di balik. Ini menurut analisaku, ya. Kalian setuju nggak setuju lebih bagus, sama-sama bagus. Kalian setuju sama ILC pun juga bagus. Setuju sama kepolisian lebih bagus lagi, ya. Jadi kita akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan, ya. Jadi kalau bicara tentang kemungkinan, ya, yang pertama itu adalah mereka mengatakan menyasar kepada penguasa, ya. Penguasa dalam hal ini adalah pemerintahan, ya. Lebih spesifik lagi Mulyono. Karena dalam beberapa kesempatan mereka selalu tuding ini kerjaan Mulyono. Sekarang begini, ya, ada 3 peristiwa penting dalam waktu dekat ini, ya, yang akan terjadi. Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah purna tugasnya Bapak Joko Widodo. Yang kedua adalah pelantikan Prabowo dan Gibran. Yang ketiga adalah pilkada, ya, pilkada serentak, ya, itu dia, ya. Jadi kalau misalnya mengacu kepada 3 momen penting ini, ya, alangkah bodohnya seorang Joko Widodo ataupun ada orang di lingkarannya membuat huru-hara dengan melakukan penyerangan terhadap kalian. Karena apa? Ya, karena itu sangat berisiko ketika nanti diinvestigasi dan ternyata betul yang melakukan adalah pemerintah. Itu sama saja mereka membakar, ya, membakar rumah mereka sendiri. Itu nggak mungkin. Apalagi bagi mereka, bagi pemerintah, kalian itu kan nggak ada apa-apanya. Ya kan, karena bagi mereka kalian itu segini. Harun orang pecatan. Ya, siapa lagi? Said Didu juga orang pecatan. Siapa lagi? Din Samsudi juga kalau nggak salah pernah di pemerintahan, tapi oleh karena mungkin kurang kompeten dia pecatan juga, atau diberhentikan lah, katakanlah, nggak dipecat, diberhentikan. Setelah itu siapa? Ada Gatot Nurmantio, walaupun tidak ada di dalam, tapi kemarin itu kalau nggak salah Refli Harun mengatakan bahwasanya ada seseorang yang nanya, Pak Gatot di dalam nggak? Oh, berarti kan juga ada kaitannya. Gatot juga dipecat. Jadi banyak kali pecatan di dalam. Ya, Abraham Samad dipecat. Diberhentikan Abraham Samad, biar tahu kalian, ya kan? Makanya tahun 2011 dia sampai 2015, ya, 19 sampai 15, ya kan, dia mengatakan di media bahwasanya saya dan juga salah satu petinggi itu, kami itu disingkirkan, katanya, ya. Itu artinya dia itu merasa sakit hati dengan pemerintah, ya. Tahun 2015 dia diberhentikan. 2015 itu adalah masa Joko Widodo. Jadi orang-orang pecatan semua rupanya di dalam, ya, orang-orang yang sakit hati. Jadi bisa dikatakan bagi pemerintah kalian itu nggak ada, kalian itu sampah, ya, kalian itu nggak dianggap, gitu loh, ya. Jadi bagi mereka, ya, nggak usah terlalu diapakan kali lah, nggak usah terlalu dipusingkan kali. Sedangkan anak ingusan yang kalian bilang itu si Kaisang sama juga Gibran juga, kalian juga nggak ambil pusing orang itu. Ngapain pula, kan begitu? Ya, receh, terlalu receh kalau cuman untuk melakukan penyerangan kepada kalian itu receh, itu receh. Nah, mungkin.
kalian sadar juga kan? Akhirnya apa? Ketika ditangkap pelaku maka kalian berhentilah koar-koar. Ya paling kalian berteriak-teriak, ini penguasa, penguasa, penguasa. Itu dia. Ya, itu dia yang kemungkinan pertama. Jadi gugur ya, kalau gue bilang gugur ya. Baru kemungkinan kedua ya adalah pihak kepolisian, katanya, kata mereka ya. Jadi sekarang begini ya, Refli Harun pun sendiri mengatakan bahwasanya di dalam, ya mana tahu ada konflik internal di dalam kepolisian. Ngomong kau hati-hati. Di dalam kepolisian itu masih ada Bapak Kapolri Listio Sigit. Jadi dia berasumsi bahwasanya ya ada pihak-pihak yang ingin memecah belah memecah belah kepolisian, ya kan? Sekarang begini. Kalau misalnya kepolisian ya punya konflik internal ya, ngapain melibatkan kalian? Udah aku bilang tadi, nggak dianggap kalian untuk apa, nggak ada untungnya. Iya kan? Itu dia, makanya aku bilang ya kan. Jadi nggak mungkin lah kalau aku bilang dari kepolisian. Dan juga kan kita udah tahu sendiri, udah lihat sendiri bahwasanya ada salah satu korbannya adalah polisi. Kalau nggak salah kena gampar juga polisi itu, atau kena dorong, nggak tahu aku. Iya kan? Jadi kalau dikatakan kepolisian, katanya nggak mungkin lah. Karena gini juga, kepolisian saat ini ya tingkat kepuasan publik terhadap kepolisian masih rendah. Apakah mereka mengambil risiko dengan mengkoordinir penyerangan atau membantu penyerangan terhadap kalian itu? Apa itu nggak mempertaruhkan reputasi mereka? Mikir. Setelah itu apa? Ya, setelah itu ya ada kemungkinan ketiga lagi. Yang pertama penguasa, yang kedua kepolisian, yang ketiga kemungkinan dalangnya itu adalah kalian sendiri. Kenapa enggak? Katakanlah 2-3 atau bahkan sebagian besar kalian orang nggak tahu, tapi 2-3 orang mungkin mereka berkomplot. Mereka sudah kompromi. Ya, itu dia. Oh, nggak kuat alasanmu itu, Bung, katanya. Sekarang begini, ada beberapa hal yang mencurigakan ya. Yang pertama nih ya, ketika ada kejadian tersebut ya, apa yang dilakukan orang biasanya ketika mengalami penyerangan tersebut? Lari. Ini kalian foto-foto kalian kamera orang, kalian ambil gambar ya. Kalau memang contohnya, apalagi kalian udah lihat yang masuk itu tinggi, hitam kelam. Wah, ini udah susah, ini penghisap darah ini semuanya ini. Ayo kabur. Otomatis juga ketuanya itu siapa itu? Tata Cassandra itu harusnya dia itu langsung komando untuk semuanya lari keluar daripada gedung, meminta pengamanan kepada pihak keamanan. Itu apanya? Itu logikanya ya. Ya, dapat ya. Itu coba lihat kalian, banyak kali yang ngerekam. Gitu dia. Kalau misalnya contohnya ya, itu adalah pure memang penyerangan, mereka juga harus berpikir ya, mereka pastikan kalau aku bagian dari mereka, aku adalah salah satu orang yang akan memastikan tidak ada yang merekam. Iya, tidak ada yang merekam, gitu dia. Nah sekarang mereka tahu mereka direkam. Kenapa? Mereka pakai masker. Emang masih ada prosedur COVID kan nggak ada. Prosedur yang mengharuskan orang untuk pakai masker kan nggak ada. Karena mereka tahu mereka akan direkam, makanya mereka pakai masker. Sudah jelas. Ya, baru berikutnya kecurigaan ya. Kecurigaan berikutnya ya. Kenapa yang dirusak barang-barang murahan? Spanduk, layar LCD. Kenapa nggak laptopnya dibanting? Atau diambil semuanya kamera kalian itu ditumbuk dipijak-pijak di situ? Paling dibalik-balikkan meja. Kalau meja dibalik-balik nggak rusak itu. Pikir orang itu tinggal dibalikkan lagi. Iya kan? Coba. Dan ku tengok juga di video itu nggak semuanya melakukan penyerangan, nggak semuanya membalik-balikkan meja. Ada tuh kerjanya mondar-mandir doang. Merah-merah kan?
Itu loh. Dan tahu nggak kalian, ini bukan fitnah ya, ini karena memang kudapatkan ya. Ada ya foto, memang kan kemarin itu beredar fotonya si Kuncir itu kan, ya dia itu sedang ada dalam acara Golkar, ya kan. Tapi itu kan nggak bisa menjadikan bukti bahwasanya Golkar atau Bahlil atau siapapun juga ada kaitannya dengan Golkar, ya itu yang menjadi dalang dari penyerangan tersebut. Karena apa? Karena ternyata ada juga fotonya si Kuncir tadi, si abang-abangan tadi itu ikut nimbrung foto dengan beberapa orang yang ada kaitannya dengan mereka. Ya, perlu nggak dicurigai? Perlu dong, kalau kayak gitu ada hak kita untuk mencurigai kan? Itu dia ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang lainnya juga ya. Setelah itu apa? Kecurigaan kami ya, satupun dari kalian tokoh-tokoh yang kalian bilang tokoh nasional, satupun nggak ada yang terluka. Gue bilang sama kalian ya, orang itu semuanya adalah orang-orang bisa dikatakan nggak peduli politik. Jadi nggak kenal-kenal siapa sih itu tokoh-tokoh nasional yang kalian bilang itu. Gitu ya. Jadi dari situ pun juga kok nggak terluka ya. Iya ya. Kok masih nongkrong di situ ya? Setelah itu kecurigaan kami semakin bertambah. Ya ketika kalian katakan polisi mana, polisi mana? Ini mana polisi? Kalian bilang di situ polisi mana? Nggak taunya di luar banyak polisi. Lalu satu hal yang kalian lakukan itu bukan bukan langsung ke kantor polisi dan melakukan membuat laporan polisi, bukan, tapi yang kalian lakukan apa? Konferensi pers. Langsung kalian konferensi pers. Waduh, banyak kali memang berita mengenai kalian itu kemarin, itu luar biasa, Pak. Tapi maaf, nggak semua masyarakat bodoh, nggak semua masyarakat percaya. Makanya Refli Harun di dalam acara ILC itu mengatakan bahwasanya apakah ini pengalihan isu? Ya, karena saya perhatikan semenjak ada penyerangan tersebut, ya, isu Fufuafa mulai tenggelam. Udah ketahuan kan, memang betul kalian yang menggoreng panas-panas isu Fufuafa. Makanya ketika isu Fufuafa mulai tenggelam, ya, itu kalian malah malah uring-uringan. Ya, jadi makanya dikatakan apa? Makanya saya lihat youtuber udah nggak ada lagi, udah nggak heboh dulu lagi masalah Fufuafa. Jadi itu dia, itu kemungkinan kalau dari kalian sendiri yang menjadi pelakunya. Ini kan analisa ya, boleh dong, berhak dong. Baru kemungkinan keempat ya, yang menjadi pelakunya adalah pihak hotel. Gak bercanda, nggak mungkin lah. Impossible itu, impossible. Nah, kalau keempat ini ya, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, tapi kemungkinan adalah orang atau pihak ketiga. Ingat ini, pihak ketiga yang ingin memanfaatkan suasana panas antara kalian dengan pemerintah. Jadi harusnya kalian, kalau memang kalian itu seorang pemikir, kalian itu juga seorang yang punya ideologi ya, seorang yang punya prinsip, kalian itu harusnya berpikir, oh iya ya, apakah ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan situasi yang panas ini antara kami dengan pemerintah? Harusnya ke situ. Kalau memang betul ya, forum kalian itu memang forum yang berbicara tentang kebangsaan. Tapi karena forum kalian itu sasarannya adalah menyerang Jokowi, menyerang pemerintah yang sedang menjalankan keabsahannya sampai hari H tanggal 20 Oktober ya, maka kalian tutup mata dengan hal tersebut. Karena fokus kalian menyerang. Gitu loh ya. Lalu berikutnya ini kemungkinan mungkin ada ya, kemungkinan keempat ini ya, mungkin ada pihak ya, bukan dari kalian, bukan dari penguasa, dan juga bukan dari orang yang ingin memanfaatkan situasi, tapi ada orang yang resah ya, yang resah oleh karena keberadaan kalian itu sangat membahayakan bangsa ini. Ada masih banyak kelompok-kelompok seperti, ada banyak.
Aku salah satunya. Tapi aku nggak mau melakukan penyerangan tersebut. Dan aku nggak mau mendanai. Karena apa? Karena keluargaku juga butuh dana kok. Boro-boro mau mendanai itu. Ada saja ya, kita nggak tahu ya. Ada orang-orang yang punya sikap hati ya, bahwasanya negara ini bagaimanapun juga ceritanya harus dipertahankan, harus dijaga dalam tanda kutip dengan cara mereka ya, dengan cara mereka ya. Maka terjadilah seperti itu ya. Sekarang bagaimana kita bisa tahu pastinya ya, siapa sebetulnya dalang atau aktor intelektual di belakang disebut? Ya suruh polisi lakukan investigasi. Jangan kalian tanya aku. Kita kan kalian punya analisa, kami punya analisa. Iya kan? Desak terus. Ya dorong terus Bapak polisi untuk melakukan investigasi, ya kan? Karena kalau bicara tentang siapa yang mendanai kan sekarang kan informasinya kan itu aja. Siapa yang mendanai, apa yang menjadi motivasi melakukan penyerangan tersebut, kapan itu terjadi deal-dealan itu, ya kan? Setelah itu bagaimana cara deal-dealan itu terjadi, ya gitu. Dan juga kalau memang ada sejumlah uang, berapa kalian dibayar, begitu ya. Masa teori sederhana itu juga harus aku yang ngajarkan sama kalian? Desak polisi itu kan nggak mungkin aku yang desak, karena aku juga nggak setuju dengan forum kalian. Ngapain aku desak-desak polisi? Itu dia ya.